Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Megawati. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 semester 2, yaitu tentang manajemen. Nah, pasti kalian tahu bahwasannya pernah mendengar arti kata manajemen itu sendiri. Jadi mungkin di benak kalian sudah tahu apa itu manajemen. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat sebenarnya manajemen itu apa sih? Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang artinya adalah sebuah seni. Jadi saya ulangi lagi, manajemen adalah berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni. Jadi di sini seni itu diartikan apa? Seni adalah bisa diartikan bahwasannya manajemen itu adalah pengertiannya suatu kegiatan yang berupa mengatur, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengontrol, dan sebagainya. Jadi kenapa disebut sebuah seni? Karena di sini ada kegiatan mengatur, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengontrol, dan sebagainya. Jadi yang diatur itu apa? Yang diatur adalah aktivitas. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Nah, inilah arti dari sebuah kata manajemen itu sendiri. Oke, jadi setelah pengertian, yang kedua saya akan menjelaskan tentang unsur manajemen. Nah, unsur manajemen ini dibagi menjadi 6 atau dikenal dengan 6M. Jadi 6M itu apa saja? 6M itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah M yang pertama, man. M yang kedua adalah money. M yang ketiga adalah material. M yang keempat adalah machine. M yang kelima methods. M yang keenam adalah market. Oke, man kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia atau biasanya disebut dengan tenaga kerja. M yang kedua, money. Wah, ini jelas kalian tahu ya artinya money itu apa? Uang. Kalau dalam perusahaan diartikan sebagai modal. M yang ketiga, material, itu diartikan sebagai bahan. Yang keempat, machine adalah mesin. Methods adalah cara. Terus kemudian market artinya adalah pasar. Oke, saya ulangi. Unsur manajemen itu dibagi menjadi 6 atau disingkat sebagai 6M. Man, money, material, machine, method,
dan market. Man adalah manusia, money adalah uang atau modal, material adalah bahan, machine adalah mesin, method adalah cara, market adalah pasar. Jadi 6M ini adalah sebuah keserasian antara yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi di dalam unsur manajemen. Jadi manajemen itu bisa berjalan dengan baik, bisa dikatakan sempurna jika unsurnya itu bisa dipenuhi semuanya. Jadi coba bayangkan kalau misalkan sebuah perusahaan ingin mengatur, ingin mengkoordinasikan dan lain sebagainya, tetapi dia hanya memiliki tenaga kerja saja, modal tidak punya, kemudian pasarnya juga tidak jelas, bahannya tidak ada, apakah manajemennya bisa berjalan dengan baik? Saya kira tidak. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan sebuah perusahaan ingin menjalankan sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dengan cara to manage, tetapi dia hanya punya mesin, tenaga kerja tidak punya, modal tidak punya, bahan tidak punya. Nah, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya saya bilang kenapa 6M ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan dengan sempurna jika unsur-unsurnya terpenuhi semua. Man, money, material, mesin, method, and market. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Jadi ilmu manajemen yang digunakan oleh perusahaan itu sebenarnya memiliki fungsi, ada fungsinya. Nah, fungsi manajemen itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya akan menjelaskan menurut seorang teoritis yang bernama J.R. Terry. Jadi J.R. Terry itu menjelaskan fungsi manajemen itu bisa disingkat menjadi 4 huruf. POAC. Apa itu POAC? Jadi P yang pertama adalah planning. Yang kedua O adalah organizing. A adalah actuating. C adalah controlling. Oke, jadi menurut J.R. Terry fungsi manajemen dibedakan menjadi 4: planning, organizing, actuating, controlling. Apa arti dari masing-masing ini? Planning artinya adalah perencanaan. Organizing adalah pengorganisasian. Actuating adalah penggerak. Controlling adalah pengawasan. Nah, jadi J.R. Terry itu menjelaskan fungsi manajemen dibedakan menjadi 4. POAC, singkatannya adalah POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Nah, ini bisa dibolak-balik apa enggak? Jawabannya tidak bisa dibolak-balik. Jadi yang pertama, pasti kan ada yang namanya rencana. Jadi rencana itu sebenarnya dibedakan menjadi 5W plus 1H. Jadi kalau membuat sebuah rencana itu harus tahu what, harus tahu why, dan sebagainya. Kalian kan pasti tahu kan 5W 1H itu terdiri dari apa saja? What, why, where, when, whom. Dan hanya adalah how. Jadi kalau mau membuat sebuah rencana usaha, pasti perencanaan itu nomor 1. Tidak mungkin planning itu ditaruh di belakang. Direncanakan dulu. Mau membuat usaha apa? Kenapa membuat usaha itu? Siapa nanti yang akan membeli dan bagaimana caranya? Semuanya dilaksanakan dalam 1P, planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organizing. Jadi setelah direncanakan pasti dibentuk sebuah organisasinya.
kalian kan pasti banyak yang mengikuti organisasi, ya kan? Entah itu IPPNU, IPNU, atau organisasi OSIS, organisasi apapun. Saya kira semua organisasi pasti punya yang namanya organizing. Jadi organizing itu terdiri dari apa saja? Pasti di situ ada ketuanya siapa, bendaharanya siapa, wakilnya siapa. Nah, itu masuk di organizing. Jadi setelah direncanakan, ditentukan organisasinya. Kemudian dilakukan yang namanya penggerak. Jadi digerakkan organisasi itu yang telah dibuat, itu namanya actuating. Terakhir, langkah yang terakhir adalah fungsinya untuk pengawasan. Jadi controlling, diawasi apakah planningnya tadi itu sudah sesuai tujuannya apa belum. Kalau belum, dievaluasinya bagaimana, itu masuk di dalam sebuah pengawasan. Nah, begitu juga di dalam sebuah perusahaan, pasti ada planningnya, organizingnya, actuating, dan yang terakhir controlling atau dilakukan sebuah pengawasan. Jadi fungsi manajemen dibedakan menjadi 4, POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, yang keempat atau poin B, saya akan menjelaskan tentang bidang manajemen. Oke, bidang manajemen. Jadi manajemen itu memiliki beberapa bidang. Di sini saya akan menjelaskan 5 macam bidang manajemen. Yang pertama adalah bidang produksi atau biasa disebut sebagai manajemen produksi. Yang kedua, bidang pemasaran. Yang ketiga, bidang keuangan. Yang keempat, bidang personalia. Yang kelima, ada bidang administrasi. Membaca Pramudia di sudut-sudut kota. Jadi lebih gampangnya bahwasannya manajemen itu ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Nah, saya yakin kalian pasti di antara kelima bidang manajemen ini pasti ada yang tahu. Jadi di sebuah perusahaan, manajemen itu kan ilmunya, orangnya berarti namanya apa? Manajer. Nah, ini orangnya, ilmunya namanya manajemen, ilmunya. Kalau orangnya atau orang yang menjalankannya itu disebut sebagai manajer. Nah, manajer itu kan pasti ada yang manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer personalia, dan manajer administrasi. Jadi bidang manajemen produksi, apa yang diurusi? Ya pasti mengurusi bahan. Jadi mereka itu mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Itu berarti dia memproduksinya. Kemudian pemasaran pasti ada hubungannya dengan market atau pasar. Jadi setelah bahan itu diproduksi, yang dilakukan dipasarkannya itu yang menangani adalah manajemen pemasaran atau bidang manajemen pemasaran. Yang ketiga, yang mengurusi tentang modal perusahaan, yang mengurusi tentang keuntungannya, kemudian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan money atau uang, itu yang mengurusi adalah bidang manajemen keuangan yang dikepalai oleh manajer keuangan. Yang keempat adalah bidang personalia atau biasanya disebut sebagai bidang SDM. SDM adalah sumber daya manusia. Jadi personalia ini dia khusus ngurusi tentang tenaga kerjanya perusahaan. Makanya kenapa kalau misalkan ada saudara kalian, kakak kalian, atau misalkan orang tua kalian kalau melamar di sebuah perusahaan kan pasti ngelamarnya di siapa? HRD kan atau personalia. Nah, itulah orang-orang yang bekerja di bidang manajemen personalia itu adalah orang-orang yang ngurusi atau mengatur tentang tenaga kerja sebuah perusahaan. Jadi biasanya itu yang menggaji karyawan, terus kemudian
yang memberikan lembur dan lain sebagainya, atau mungkin ada yang merekrut karyawan atau mengeluarkan karyawan, PHK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan SDM atau yang berhubungan dengan tenaga kerja, yang ngurusi adalah manajemen personalia. Oke, yang terakhir adalah manajemen administrasi. Nah, setiap perusahaan itu pasti punya kan yang namanya admin. Ya, kalian pasti tahu kan di situ ada admin. Admin itu administrasi, jadi orang-orang yang mengurusi tentang surat menyurat, yang mengurusi tentang dokumennya perusahaan. Nah, itu namanya manajemen administrasi. Jadi sebenarnya bidang manajemen itu ada lebih dari 5 ya, tapi yang paling umum itu ada 5: manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Oke, yang kelima atau poin E, saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen itu kalau dispesifikasikan atau disingkat, lebih gampangnya kalian harus menggambar segitiga. Nah, segitiga ini nanti dibagi menjadi 3. Untuk segitiga yang paling bawah dinamakan sebagai lower management. Oke, sekali lagi, yang namanya tingkatan itu kan pasti ada yang paling atas ya. Terus kemudian yang tengah itu middle management. Middle management. Nah, yang paling atas sendiri, yang pucuk ya, yang pucuknya ini namanya adalah top management. Nah, kenapa kok disebut lower, middle, top? Karena yang namanya tingkatan itu pasti ada yang paling bawah dan ada yang paling atas. Jadi manajemen itu punya tingkatan. Lower berarti tingkatan yang paling rendah sendiri. Kemudian middle, tingkatan yang menengah. Kemudian top adalah tingkatan yang paling tinggi. Apa sih maksudnya lower, middle, dan top? Jadi lebih gampangnya saya berikan contohnya. Jadi kalau lower itu di dalam sebuah perusahaan, lower management itu contohnya adalah supervisor. Supervisor atau pengawas. Nah, supervisor atau pengawas itu adalah orang-orang yang berada pada tingkatan manajemen yang paling bawah. Dia itu termasuk lower management. Jadi kalau misalkan ada tetangga kalian atau siapapun yang dia itu adalah jabatannya sebagai supervisor atau pengawas, dia termasuk tingkatan manajemen lower management. Kemudian contoh yang middle management, middle itu berarti tengah-tengah ya. Middle itu contohnya adalah manager. Nah, manajer itu kan banyak. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya bidang manajemen itu ada banyak kan. Berarti manajer di sebuah perusahaan itu juga banyak. Jadi pasti ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer personalia, dan lain sebagainya ya. Nah, seorang manajer itu kalau di dalam tingkat masuk middle management. Jadi dia berada di tengah-tengah. Oke, nah yang paling atas sendiri top management, berarti dia itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi di sebuah perusahaan. Kalian pasti tahu contohnya apa? Direktur ya, atau mungkin CEO-nya. CEO itu adalah orang yang memiliki perusahaan tersebut. Jadi tingkatan manajemen ada lower, middle, sama top. Oke, yang terakhir atau poin E, saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen di sekolah. Nah, lebih mudahnya akan saya jelaskan menggunakan bagan ya. Jadi setiap sekolah, nah kalau di sekolah kita namanya madrasah ya. Jadi pasti yang di atas itu sebagai top manajemennya, yang sebagai top manajemen itu adalah kepala sekolah, headmaster. Jadi atau kepala madrasah itu dia adalah top manajemen di dalam sebuah sekolah.
Terus kemudian ada wakasek. Jadi wakasek itu bisa juga diartikan sebagai top management. Kemudian di bawahnya lagi ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, iman dan takwa, kemudian ada litbang. Nah, seperti halnya di bidang manajemen tadi, kalau di perusahaan kan ada manajemen personalia, ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan. Nah, penerapan manajemen di sekolah itu juga sama, ada bidang manajemennya, ada bidangnya masing-masing. Jadi kalau di sekolah itu pasti ada yang namanya bidang kurikulum. Kemudian ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana prasarana, bidang iman dan takwa, bidang penelitian dan pengembangan. Nah, kemudian di bawahnya berarti ini bisa diartikan untuk kurikulum, kesiswaan, sarplas, lintak, dan litbang ini bisa diartikan sebagai middle management. Nah, kemudian ada wali kelas, terus kemudian guru. Nah, dan kemudian di sini ada staff, itu diartikan sebagai lower management. Siswa ini dia tidak termasuk ke dalam manajemen sekolah ya, tapi siswa di sini diartikan sebagai seperti halnya di sebuah perusahaan itu ada yang namanya tenaga kerja. Nah, siswa di sini itu anak didik kami yang di dalamnya pasti juga atas pengawasan dari top management, middle management, dan lower management. Dan ini adalah yang terakhir saya terangkan ya tentang penerapan manajemen. Dan terima kasih sudah mengikuti video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.